Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, ya, hari ini, saya, ingin menunjukkan bagaimana cara kita melakukan setting, ujian, di Hebat e-learning yang baru. Karena beberapa hari ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan sehingga ya sudahlah saya buat aja, setting sehingga semua teman-teman mungkin bisa mencoba dengan baik kemudian. Baik, pertama ini sudah saya masuk ke sini, sudah masuk di, eee, modul Hebat, di dalam course saya, kemudian saya sudah menyiapkan, apa namanya, soal UTS sudah saya siapkan, sehingga ya, apa namanya, ini masing-masing ya soal UTS-nya ya, jangan terus nanti minta dikirimi juga, jadi bingung lagi nanti saya. Ini contohnya saya pakai, ini soal ujian apa ya tadi? Sebentar, saya jadi lupa. Ini didasarkan sling. Ini soal ujian sudah saya siapkan dalam bentuk TXT sudah siap. Oke, sekarang saya lanjut di sini. Yang pertama adalah kita harus mengaktifkan edit mode-nya di sebelah kanan, pojok kanan atas. Kita aktifkan, setelah diaktifkan seperti ini sudah berubah. Nah, di sini karena sectionnya belum ada, kita tambahkan section dulu. Kita beri nama di sini, ujian tengah semester. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan, activity resource. Ini sudah saya siapkan di sini. Kalau saya sudah pakai start ya, saya bintangi yang biasa saya pakai, sehingga nggak ribet saya nyari-nyarinya. Ini saya pilih kuis langsung. Oke, kita klik add. Nah, kita sudah masuk di dalam modul kuis ya. Di sini kita bisa tuliskan ulang, ujian tengah semester. Oke, kemudian ini untuk pengumuman ujiannya, kayaknya saya sudah siapkan. Nah, ini pengumuman ujian sudah saya siapkan di sini. Kita tinggal sesuaikan aja harinya ya. Misalnya di sini adalah Senin, 20 April, kebetulan jamnya sama sudah. Jadi saya sudah tidak perlu lagi otak-atik yang lain ya. Kemudian kita tinggal klik display description on course page ya, karena kalau tidak diklik tidak muncul nanti ya. Oke, berikutnya kita masuk di timing. Ya, kita enable open the quiz, close the quiz. Kemudian ini kita ubah ke tanggal 20. Enable-nya juga tanggal 20. Kemudian kita sesuaikan dengan jam yang kita sudah sampaikan ke mahasiswa, 8.05 hingga 9.05 ya, sehingga ini maaf 05. Oke. Ya, ini yang lain time limit tidak usah diatur ya. When time expired, ini udah biarkan aja open item are submitted automatically. Ya, kalau Anda pindahkan ke tempat lain, ini bisa jadi nanti akan terjadi masalah. Ada mahasiswa, nilai mahasiswa tidak masuk ya, tidak bisa keluar nilainya. Tapi kalau tetap di open item are submitted automatically, ini mahasiswanya waktunya habis dia belum selesai, tetap nilai insya Allah akan tetap tersubmit gitu ya. Baik, lanjut ke grade. Di grade kita tinggal masukkan aja di item allo, ini cuma satu aja, tidak usah lebih. Kemudian di bagian layout, nah ini layout ini every question, artinya ya semua soal akan keluar begitu ya. Kemudian ada show more, di show more ini ada navigation method. Navigation method kalau free artinya mahasiswa bisa maju mundur. Artinya dia bisa mundur ke soal yang sudah dia kerjakan. Tapi kalau kita ambil yang sekuensial, maka ini hanya bisa maju, tidak bisa mundur. Jadi soal yang sudah dia kerjakan atau soal yang dia lewati, tapi tidak dia kerjakan, itu berarti dia sudah tidak bisa kembali lagi. Walaupun belum dikerjakan, tetap dia tidak akan bisa kembali lagi. Dari sini sudah saya beri tambahan di sini otomatis. Untuk ini ya, saya sudah tambahkan di sini. Ujian online ini hanya bisa dilaksanakan satu kali. Jadi kalau Anda mulai buka ujian, langsung dikerjakan dan selesaikan, jangan ditinggalkan bila sudah dibuka, hanya dibuka satu kali gitu ya. Ya sudah saya beri peringatan di situ. Cuma satu kali saja, nggak bisa diulang begitu. Nah, ini sequential ya, boleh nanti di bagian layout. So, di show more ya, kita lihat navigation methodnya. Kemudian di bagian question behavior, ini tidak ada sesuatu yang dimasalahkan, biarin aja. Nah, yang paling penting di review option, ini harus yang masih terlihat biru ini ya, bukan biru yang muda ya. Kalau yang biru yang kayak ini nggak bisa diklik ini ya. Tapi yang semua biru-biru yang bisa diklik, kita matikan aja.
Pokoknya semua biru yang bisa diklik dimatikan saja biar nggak repot nih ya. Masing-masing ada tujuan masing-masing ya, tapi daripada repot sudah seperti itu aja. Saya pribadi biasanya saya bisa menambahkan restrict access, tapi hanya di bagian date, tapi ini hanya from-nya saja. Saya tidak memberi batasan until-nya. Kenapa? Karena kalau kita beri batasan until, ini kadang-kadang juga sama seperti tidak akan terkirim begitu, ya. Jadi saya cuma masukkan di sini aja, cuma memberitahukan mahasiswa bahwa ujiannya adalah 20 April 2006 jam 8.00. Udah itu aja. Ya, nggak usah nambahkan yang lain-lain. Setelah itu saya tinggal klik, kayak kita bisa klik save return atau save and display. Tapi kalau kita mau langsung memasukkan, memasukkan soal, maka silakan diklik yang save and display. Seperti ini ya. Di sini ada add question ya. Tapi di sini sudah jadi satu. Ini sebenarnya lebih memudahkan daripada e-learning yang lama ya. Kenapa? Karena sudah masuk sini semua. Jadi kita tinggal klik question bank begitu. Ya, dari question bank ini kalau kita mau langsung import import question ke sini, tinggal di sini ada kotak question, diklik di sini ada tulisan import. Kita klik import di sini. Oke, kita pakai yang misalnya give format. Kita pastikan dulu bahwa tempatnya sudah benar, import kategori di bagian UTS ya. Nah, ini akan masuk di bagian UTS aja. Oke, import ini kita kopikan file kita ya, yang tadi kita sudah siapkan. Nah, ini soal sudah masuk, kita tinggal klik import. Bismillah. Oke, importing 60 question from file. Nah, berarti sudah selesai semua ya. Ini memang saya percepat supaya nggak dibaca soalnya. Oke, baik ya. Ini question bank sudah masuk. Loh, benar Pak sudah masuk? Ini sudah kelihatan di sini soalnya sudah masuk ya. Soalnya sudah masuk semua di sini. Nah, kita kembali lagi kepada quiz tadi. Kembali ke quiz di sini ya. Baru kita tambahkan, kita setting kan sudah tadi ya, setting sudah kita lakukan. Ini setting yang tadi sudah kita lakukan. Questionnya ini yang harus di-add-kan ya. Panjenengan boleh mulai dari quiz kemudian add question, gini boleh ya. Atau dari sini langsung question, klik question ini, bagian question ini juga sama saja ya. Nah, di sini mulai kita atur misalnya maximum grade kita atur menjadi 100 ya, supaya pembaginya enak, kita nggak usah mikir kali bagi, nggak usah ya. Sudah 100, kita klik dulu shuffle. Ini tujuannya adalah soal itu akan dilakukan acak. Kalau pengacakan jawaban sudah dilakukan di dalam setting tadi ya. Ini shuffle question, kita buat add from question bank. Kita masukkan di sini. Nah, sudah masuk. Nah, ini terbagi menjadi 3 halaman. Masing-masing adalah 20 soal ya. Tinggal kita klik di sini. Kemudian kita add selected question di halaman pertama. Masuk, kita add lagi question from question bank lagi. Kita masuk ke halaman 2-nya. Kemudian kita klik di sini supaya terpilih semua dalam 20 soal. Masukkan lagi, kemudian add lagi. Nah, ini ya. Jadi soalnya jangan banyak-banyak. Kalau soalnya 500 pusing kita masukkan satu-satu ya, karena halamannya banyak gitu. Ini 60 sudah kita harus 3 kali masukkan. Nah, setelah itu jangan ditinggalkan begini saja Bapak Ibu sekalian. Panjenengan tinggal klik yang repaginate ya, repaginate atau mengatur halaman supaya apa? Satu halaman hanya muncul satu soal saja. Kemudian kita klik question per page, go. Sudah. Ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Nah, buktinya apa kalau sudah selesai? Kita coba kembali ke tab quiz di sini ya. Kemudian kita bisa klik yang preview quiz. Nah, selesai sudah ya. Ini sudah selesai seperti ini. Kalau kita coba next page ya. Nah, di sini ini nggak ada nih. Kembali ke belakang back itu nggak ada ya. Ini nggak bisa. Kalau kita back yang sini ya hilang dia ya. Dia keluar soalnya ya. Jadi nggak boleh. Jadi tidak bisa tekan back. Jadi hanya bisa lanjut saja ya. Walaupun dia tidak mengerjakan next page, dia nggak akan bisa mundur ke belakang lagi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk dini hari ini. Karena ini masih jam 4.43. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.